Globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi untuk mengasah inovasi. Didaulat sebagai kota pendidikan, Kota Malang menjadi rumah bagi gigihnya cita anak bangsa. Beragam keilmuan berpadu harmonis dalam semangat pembaruan. Salah satu garda terdepan dalam mengembangkan potensi insani termasuk pendidikan. Universitas Negeri Malang memiliki jati diri yang diwujudkan dalam simbol Verbal E-Learning University. Jati diri ini mengandung dua pemaknaan besar. Pertama, Universitas Negeri Malang sebagai institusi secara terus-menerus belajar dan menjadi sumber belajar untuk meningkatkan diri. Kedua, seluruh aktivitas Universitas Negeri Malang harus berjiwa belajar dengan berbagai inovasi yang diciptakan dan dilaksanakan. Pengembangan dan penciptaan belajar menjadi karakteristik utama pengembangan kampus Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang senantiasa terus berupaya menyediakan pembelajaran yang berkualitas, mengembangkan pengetahuan ilmiah, dan produk-produk teknologi di tingkat internasional. Melalui visi dan misi yang ditetapkan, Universitas Negeri Malang menjadi rujukan dan unggulan inovasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Yunita SPD, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 7 Balikpapan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Halo, SMA Negeri 7 Balikpapan merupakan sekolah yang sangat saya cintai. Disinilah saya menjadi pelajar dan di sini pula saya menjadi seorang pengajar. Mau tahu bagaimana saya mengajar? Yuk ikut saya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, masih semangat meskipun di siang hari? Masih. Cek dulu ya. Semaju. Religius, cerdas, berprestasi. Ternyata masih semangat 45 ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Zulkifli pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Baik. Semoga anak-anak Ibu kerapiannya dulu, pakaiannya sudah dimasukkan semua? Iya. Tadi Bu lihat ada beberapa pakai bawahan putih, minggu depan jangan lagi ya nak. Ya, kenapa alasannya? Oh, masih dicuci. Oke, tidak apa-apa ya. Minggu depan harus disiplin sayang ya. Oke, sampahnya apakah masih ada di dalam laci? Tidak ada ya. Berarti sudah melaksanakan tugas piket. Sudah. Good job, bagus sekali. Enak ya. Nah, baik. Sebagai pelajar Pancasila, sebelum memulai pembelajaran, kita baca dulu teks Pancasila ya nak ya. Silakan semua berdiri. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Semoga dengan kita membacakan teks Pancasila tadi terpatri di hati kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya anak-anak ibu ya? Oke, baiklah. Sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau tanya terlebih dahulu ya nak ya. Siapa yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan Zulkifli. Tingkat keanekaragaman hayati. Ya, betul sekali. Tentang tingkat keanekaragaman hayati. Nah, sekarang ada yang bisa melengkapi apa saja sih tingkat keanekaragaman hayatinya? Oh ya, silahkan Cynthia. Yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan ekosistem. Tepuk tangan luar biasa ya. Masih ada satu materi loh yang dilupakan. Apa ada yang ingat? Oh ya, boleh. Jeta. Ya, silakan. Tentang erosi keanekaragaman hayati. Luar biasa. Wah, hebat ya anak-anak ibu masih mengingat materi yang sebelumnya ya. Nah, materi sebelumnya itu ada kaitannya dengan hari ini materi kita ya nak ya, yaitu mengenai persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, kita akan mempelajari flora dan fauna tersebar di Indonesia itu seperti apa. Sampai sini paham anak-anak ibu ya? Paham semuanya, terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran ya nak ya. Namun di awal kalian akan ibu hadapkan terhadap suatu masalah dalam gambar ya nak ya. Tolong disimak gambarnya. Ini gambar bukan sembarang gambar. Nah, ini tadi kita akan pelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan upaya pelestariannya ya nak ya. Selanjutnya ya, simaklah gambar di depan ini ya. Ini yang merupakan gambar peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Siapa yang bisa menemukan ide permasalahan dari gambar ini? Ada yang bisa? Oke, silakan Jeta. Adanya persebaran hewan di wilayah Indonesia. Iya, benar sekali. Adanya persebaran hewan di wilayah Indonesia. Ya, ada lagi yang bisa bantu? Oke. Adanya persebaran tumbuhan di wilayah Indonesia. Iya, tepat sekali. Masih ada yang bisa merumuskan masalah? Oh, boleh Aisyah. Luar biasa, silakan. Hewan dan tumbuhan di Indonesia sangat beraneka ragam, Ibu. Iya, luar biasa, bagus ya. Apakah ada lagi yang bisa menjawab? Ya, rumusan masalahnya sudah lumayan banyak ya nak ya. Ibu yakin di kepala kalian masih banyak rumusan lain ya nak ya. Nah, namun nanti kita akan pecahkan bersama di dalam diskusi kelompok. Namun sebelumnya kita lihat masih ada satu gambar lagi ya ini. Siapa yang bisa merumuskan gambar berikut ini? Masalahnya apa ya? Siapa? Oh iya, silakan Rika. Ya. Terjadinya perburuan Ini hewan atau satwa? terjadinya perburuan satwa di Indonesia, Ya, Ibu. tepuk tangan untuk Rika. Sudah mencoba menjawab, bagus sekali ya nak ya. Nah, terjadinya perburuan satwa liar ini akan mengakibatkan sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Ini ada gambar satu lagi nih. Coba lihat. Nah, terjadinya jumlah satwa yang akan terancam punah di Indonesia. Nanti akan kita bahas bersama dalam diskusi kelompok. Semangat ya anak-anak ibu ya. Siap untuk berdiskusi? Siap? Oke. Sekarang ibu mau bakar semangat kita dulu semuanya ya. Siapa kita? Pelajar hebat Indonesia kuat. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran terlebih dahulu ya nak ya. Mohon maaf, kita lakukan pretest terlebih dahulu. Silakan ambil handphonenya nak. Iya, handphonenya diambil ya. Silakan kita melakukan pretest terlebih dahulu. Iya. Silakan dikerjakan ya. Oke.
Ada berapa soal ya nak? Ada 15 soal. Teruskan. Apakah sudah selesai? Oke, sudah ya? Iya. Ibu tanya nih, ada yang dapat nilai 100? Belum? 80? Oh, tidak ada juga. 60? Oke, tidak apa-apa. Semoga nanti setelah kita mendiskusikan atau melalui pembelajaran nilainya bisa naik ya anak-anak ibu ya. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan, ada yang bisa bantu ibu membaca? Ya, silakan Aisyah dibaca dulu. Tujuan pembelajaran 10.2. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, siswa mampu menganalisa persebaran flora dan fauna di Indonesia, serta upaya pelestariannya melalui kegiatan observasi dan kolaborasi sehingga siswa dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, kerjasama, dan berpikir kritis dengan baik. Iya, terima kasih Aisyah ya. Nah, jadi ibu mengharapkan melalui tujuan pembelajaran ini nak ya, kalian nanti bisa merumuskan dan memecahkan masalah mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia serta cara-cara pelestariannya. Sampai di sini paham? Paham ya. Baik, selanjutnya ibu akan menyampaikan manfaat mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, agar peserta didik memahami bahwa keberadaan setiap makhluk hidup memiliki peran tersendiri dalam mempertahankan lingkungan di sekitarnya, sehingga perlu menjaga keseimbangan populasi organisme tertentu. Jika terjadi permasalahan akan lebih cepat memberikan solusi untuk mengatasinya. Tumbuhan dan hewan yang hidup berinteraksi satu sama lain saling memberikan manfaat juga. Jika keberadaannya dipelihara, maka air, udara, dan tanah akan lestari untuk sama-sama dipergunakan. Sampai sini paham ya? Ya. Aspek penilaian hari ini nak ya, yang pertama ada penilaian sikap melalui diskusi kelompok. Jadi nanti ada aspek kerjasama, disiplin, keaktifan, dan berpikir kritis. Dan melalui model pembelajaran problem based learning ada nilai pengetahuan juga, yaitu melalui pengamatan dan pengerjaan LKPD. Kemudian ada tes tertulis, dan terakhir ada penilaian keterampilan atau psikomotorik, yaitu kreativitas kalian dalam menuangkan media presentasi, misalnya nanti di PowerPoint kah, atau di Canva, dimanapun boleh. Paham ya? Iya, ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kegiatan pertama kita adalah mengamati video pembelajaran. Oke ya. Ibu harapkan nanti disimak tuh videonya baik-baik, boleh dipindah QR-nya atau linknya. Ini video dibuat sendiri ya nak ya. Kalian bisa akses di mana saja, kapan saja, apalagi nanti saat diskusi ini bisa jadi bahan referensi, begitu ya. Oke. Dari video ini jangan lupa nanti kalian tugasnya adalah merumuskan masalah. Jadi disimak baik-baik. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dan upaya pelestariannya. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena merupakan negara nomor 3 dengan keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Dan tahukah kamu bahwa 30% spesies di bumi berasal dari negeri kita tercinta, Indonesia. Seharusnya kita turut bangga ya, dan jaga kelestariannya. Namun bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Perhatikan gambar berikut ini, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Amati flora dan faunanya dan tentukan rumusan masalah yang muncul dari persebarannya. Ada organisme endemik berupa gajah, ada harimau, bekantan, merak Bali, ada badak, orang hutan,
banteng, beruang madu, dan terenggiling. Dari manakah ya asal mereka? Kemudian di sisi lain terdapat hewan seperti anoa, babi rusa, kerabuku, rangkong Sulawesi, burung maleo, dan juga komodo. Ada pula hewan seperti walabi, burung kasuari, burung cantik cendrawasih, ada si lucu kuskus, dan ada landak. Juga ditemukan berbagai jenis flora seperti Rafflesia arnoldi, pohon jati dan pohon ulin, pohon meranti dan juga kruing. Kemudian ditemukan padang rumput, ekosistem sabana, dan juga ditemukan padang ilalang. Dan di sisi lainnya pun terdapat tanaman seperti sagu dan lainnya. Namun sayangnya terjadi perburuan liar loh terhadap satwa yang langka di Indonesia. Hal ini seharusnya tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan merosotnya jumlah keanekaragaman hayati di Indonesia. Tindakan ini dapat mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia menjadi berkurang. Harus dihindari ya. Nah, sekarang analisislah persebaran flora dan fauna di Indonesia dan tentukan upaya pelestariannya. Baik, anak-anak Ibu sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu ya. Nah, sekarang sebelum lanjut Ibu mau tanya dulu deh, siapa yang bisa merumuskan masalah dari video yang Ibu tampilkan tadi? Ada yang bisa? Oh ya, silakan, Mevi. Adanya perbedaan hewan dan tumbuhan di setiap daerahnya, Bu. Bisa. Oke, tepuk tangan dong untuk Mevi. Ada lagi yang bisa memberikan? Oke, boleh. Raihan. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan di Indonesia, Bu? Bagus sekali ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia? Apakah masih ada? Oh, boleh. Luna. Adanya ciri-ciri yang dimiliki oleh flora dan fauna di setiap daerah. Oh iya, ada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh flora dan fauna di setiap daerah. Bagus ya. Aplaus untuk Luna. Apakah masih ada yang bisa memberikan? Oke, Raihan. Adanya perburuan liar, Bu. Ini menyebabkan berkurangnya satwa di Indonesia. Betul sekali, tepuk tangan. Iya. Adanya perburuan liar ya. Baik, ternyata sudah ada beberapa rumusan masalah yang sudah digagas oleh teman-teman kalian. Ibu yakin kalian juga yang lainnya punya perumusan masalah yang lain ya nak ya. Oleh sebab itu mari kita diskusikan bersama melalui diskusi kelompok ya. Oke. Masih semangat ya? Iya. Semanju. Luar biasa. Ya, selanjutnya ini nak ya, tolong diperhatikan. Ibu sudah mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok kecil ya. Nah, di sini ada kelompok 1 terdiri dari Cynthia, Gita, Adil, Anti, dan Valen. Kelompok 2 ada Raihan, ada Anggara, Nur Anissa, Jelita, dan Rika. Kelompok 3 ada Aidinda, Luna, Zulkifli, Raihan, dan Mevi. Serta kelompok 4 ada Malik, Aisyah, Rasya, Ananda, dan Jeta. Nanti kalian pindah dalam kelompok yang masing-masing dan akan Ibu berikan LKPD untuk dikerjakan. Bisa sayang ya?
Oke, sekarang bisa moving? Iya, silahkan. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan duduk di tempat masing-masing ya. Ini kelompok berapa sayang? Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Satu. Baik. Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke. Mohon perhatiannya ya, Nak. Dalam mengerjakan LKPD, nanti kan kalian langkah pertama tadi merumuskan masalah ya. Rumuskan masalah sebanyak-banyaknya, tuangkan ke dalam LKPD. Jangan lupa tulis namanya dan kelasnya ya. Petunjuknya adalah, kita bisa lihat di sini ya. Cermati perintah pada LKPD, ikuti langkah-langkah pengerjaannya secara runtut dan nanti kirim melalui Classroom atau WhatsApp. Yang dikirim apa, Nak? Laporan tertulis nanti dituangkan di media presentasi. Boleh pakai PPT Office, Canva, atau yang mau pakai video juga boleh ya. Jadi diperhatikan waktunya. Kita akan berdiskusi waktunya hanya 30 menit. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 3 lewat ya. Jadi nanti jam 3.34 lah ya sayang ya. Sudah siap. Bisa dipahami? Oke, anak-anak ibu semuanya. Bagus ya. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD-nya ya. Silakan rumuskan masalah. Tadi sudah beberapa disebutkan. Silakan kumpulkan lagi sebanyak-banyaknya masalah yang kalian temukan. Tuliskan di LKPD. Ya, Nak ya. Kalian boleh mengambil referensi tidak hanya dari materi yang Ibu kasih. Boleh dari buku paket atau melalui media sosial. Gunakan WiFi sekolah. Silakan kalian berselancar. Sampai di sini paham? Iya, boleh pakai artikel, boleh lihat YouTube, Google, dan lain sebagainya. Semangat anak-anak Ibu ya. Semangat luar biasa. Oke, silahkan bekerja. Merumuskan masalah di LKPD. Iya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, Nak. Ada yang mau bertanya, boleh? Iya, ini mencari referensinya dari mana, Nak? Oh, mencari referensinya dari Google ya, boleh. Ya, temukan rumusan masalah sebanyak-banyaknya ya, Nak ya. Dari yang disebutkan temannya, boleh ditambahkan lagi apa yang ada di pemikiran kalian. Ya. Ya, kelompok 2, apakah sudah menemukan rumusan masalah yang lain? Oh, ada ya, ada satu ya. Coba Ibu lihat dulu. Iya. Bagus. Iya. Boleh ya. Kalian mendapatkan sumber referensi dari mana? Dari internet. Google atau apa? Boleh Ibu lihat dulu sumbernya? Iya. Oh iya. Iya, boleh ini. Sumbernya boleh digunakan, bisa dipertanggungjawabkan ya. Semangat ya kelompok 2. Oke.
Kelompok 3, bagaimana progresnya? Apakah sudah menemukan rumusan masalah? Sudah ya? Ada beberapa? Iya, coba dibaca boleh nak? Apa? Bagaimanakah tipe vegetasi di Indonesia bagian tengah? Oh iya, boleh vegetasi Indonesia bagian tengah ya. Iya, silakan dilanjutkan. Gunakan wifi sekolah boleh nak ya? Bisa digunakan. Iya, lanjut ya. Oke, semangat ya. Iya. Kelompok 4, sudah dapat rumusan masalah? Masya Allah, ada beberapa ya itu ya nak ya. Coba ibu lihat dulu. Iya. Oh iya, boleh ya. Iya. Ini sumber referensinya dari mana? Beberapa dari ibu, dari video ibu, dan yang lainnya kita cari di internet ibu. Oh iya ya, jadi ada kolaborasi antara yang ibu selalu berikan dengan yang di internet. Bagus sekali ya. Ya, silahkan dilanjutkan ya. Baik, untuk merumuskan masalah masih ada waktu ya nak ya. Cari rumusan yang bagus, yang berbobot ya nak ya. Oke nak, selanjutnya kalau sudah merumuskan beberapa masalah, ibu lihat ada beberapa masalah sudah ya, lebih dari satu ya. Silakan kalian pilih masalah terpenting yang menurut kalian sangat penting untuk dibahas, ya nak ya. Silakan dipilih dan dituangkan ke lembar berikutnya, ya nak ya. Ya. Ini cuma satu bu. Yang keras saya nggak dengar. Jadi pertanyaan terpentingnya cuma satu atau beberapa bu? Iya. Boleh beberapa, ya nak ya, tidak apa-apa, 1, 2, maksimal 3, ya nak ya. Ya, cuma nanti kalau kelompok ini pertanyaan yang ini di skip saja ya. Ke pertanyaan ini boleh, ini dan ini boleh. Ya nak ya? Ya, silakan. Kelompok 1, Ibu lihat beberapa pertanyaannya dulu sayang. Apa mau ditanyakan? Apakah soalnya udah bener kayak gini bu? Ya. Oh iya, boleh ya nak ya? Dua aja tidak apa-apa bu? Tidak apa-apa, nanti dipilih yang 2 ini dicari solusinya ya. Iya, boleh. Silakan kelompok 3, bagaimana, apakah ada pertanyaan? Kesimpulannya bu. Oh iya, masih ini ya. Oke. Ya, ini nanti silakan digunakan untuk membuat PPT nah. Jadi nanti ada yang mengerjakan LKPD sambil ada yang mengerjakan PPT-nya, dituangkan supaya nanti waktunya mengakomodir semua kegiatan diskusi ya. Kelompok 4 bagaimana? Ya bu. Oh ya? Kami Ya, silakan. apakah pertanyaan kami bisa menjadi tema untuk PPT nanti? Oh ya, silakan. Ibu lihat dulu ya beberapa pertanyaan yang mau dipilih gitu ya? Iya ibu. Iya. Oke, yang ini tidak perlu. Yang ini perlu, yang ini ya. Ya, bisa nak. Silakan dipilih ya nak ya. Ini sudah bagus pertanyaannya. Pilih 2 tidak apa-apa. Sudah betul. Ya. Makasih bu. Iya, sama-sama. Sudah paham nak langkah-langkahnya? Kalau tidak paham boleh bu, tanya bu, monggo, gak usah malu-malu ya. Takut salah bu, milih cek pertanyaannya, ya boleh tanya sama ibu ya. Tadi sudah benar.
Nah, selanjutnya nak, dari pertanyaan terpilih, ya rumusan masalah yang kamu pilih, kalian ini selanjutnya, perhatikan di depan, kalian harus mencari solusi atau pemecahan masalahnya. Tadi sudah Ibu sampaikan di tujuan ya. Jadi pertanyaan yang kalian buat, kalian cari kembali solusinya. Sampai di sini bisa dimengerti? Iya, silahkan berselancar mencari pemecahan masalahnya. Dan ini nanti yang akan dituangkan ke dalam media PPT, ya sayang ya. Ada rumusan masalah, masalah terpilih, kemudian ada solusinya. Dan terakhir jangan lupa memberikan kesimpulannya. Jadi kerjasama, ada yang mencari referensi, ada yang sudah mengerjakan PPT-nya. Ya nak ya, supaya waktunya tidak sia-sia. Harus pinter manage waktunya. Sampai sini bisa ya nak ya? Bisa? Oke, silakan dilanjutkan. Ya, silakan Nisa mau bertanya boleh. Ini untuk yang keempat, kita harus nulis wajib di sini apa bisa langsung dituangkan ke PPT-nya, Bu? Nah, maka tadi ada Ibu bilang bagi tugas ya nak ya, karena nanti yang di sini juga dikumpul yang di kertas, yang di PPT juga ya. Nah, jadi dari laporan ada nilai keterampilan, itu nanti Ibu nilai semuanya ya. Jadi bagi tugas bisa ya? Iya, silahkan ya. Ada pertanyaan lagi? Harus semangat ya, semanju. Cerdas berprestasi, mantap. Iya. Buatlah media presentasi semenarik mungkin nak ya, PowerPoint-nya secantik mungkin karena juga akan Ibu nilai. Namun yang terpenting memang esensinya sih isi dari permasalahan yang kamu angkat dan kamu pecahkan. Ya nak ya? Masih ada waktu ya. Ya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Iya. Oke, silakan. Oh iya. Coba pertanyaannya apa sayang? Silakan. Ini kesimpulannya benar nggak? Oh iya. Baca dulu ya. Fauna merupakan makhluk hidup yang memiliki kecenderungan melakukan migrasi atau perpindahan dibandingkan. Oh iya, boleh nak, bagus sekali nih kesimpulannya. Nanti bisa disampaikan nak ya di bawah lembar RPD-nya. Nanti pada saat presentasi boleh kesimpulannya disampaikan, ya nak ya. Iya. Sama-sama. Bagaimana? Apakah sudah masuk ke PPT pembuat? Iya. Ya, silakan dilanjutkan nak ya, sekreatif mungkin ya. Jangan lupa rumusan masalah, pemecahannya atau solusinya harus wajib disertakan di sana ya. Siap. Membuat PPT-nya bukan panjang lebar begitu ya nak ya. Kalian tuangkan inti-intinya saja ya nak ya, mengenai rumusan masalah, pemecahannya, kesimpulannya. Nanti dikembangkan sendiri di depan ya.
Masih ada waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Semangat. Iya. Kelompok 1 pakai media presentasi apa sayang? PPT ya? Oke, PPT apa? Office atau Canva? Pakai apa sayang? Canva. Oh, pakai Canva. Oke, bagus. Ya. Kelompok 2 pakai media presentasi apa nanti? Canva sih, Bu. Canva juga? Oh iya, pakai Canva ya. Baik, luar biasa. Kreatif semuanya. Kelompok 4 pakai media presentasi apa? Canva juga. Canva juga. Lagi viral ya Canva ya. Iya, lebih mudah, template-nya banyak, elemennya banyak ya. Ibu juga suka menggunakan Canva. Sangat memudahkan kita ya. Iya. Kelompok 3 juga Canva? Iya, pakai Canva. Oke ya, semangat ya. Iya, Bu. Iya. Waktu terus berjalan. Ya. Siap-siap ya bagi tugas nih. Siapa nanti yang materi ini harus bagi tugas ya. Semuanya harus aktif ya, tidak boleh satu orang saja nanti yang maju yang aktif. Tapi semuanya harus aktif ya. Ini yang itu hidup. Ingat ya, waktunya sampai pukul 3:25 menit ya nak ya. Berarti masih sekitar 7 menit lagi. Semangat. Iya. Ibu mau lihat nih kreatifnya sampai di mana ya. Katanya pinter dah pakai Canva. Nanti yang pinter bisa ngajarin ibu ya. Iya, sudah siap PPT-nya? Hampir selesai ya? Iya. Sampai mana sudah nak? Sudah hampir selesai? Iya, sudah, Bang. Iya, siap.
PPT-nya apakah sudah mau selesai? Ya, Bu. Sudah ya, siap ya? Oke, bagus. Iya. Ini kelompok 3 OTW selesai? Iya, semangat Nak ya, jangan mau kalah dengan kelompok lain. Ya, Bu. Iya. Wah, cantik ya PPT-nya ya, kreatif nih. Lucu. Oke, dilanjutkan. Untuk kelompok 4 masih menuangkan di PPT ya? Iya, lagi proses. Oke. Bagaimana? Rasya Malik ada kendala? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Lancar saja? Jaringan oke? Oke, Bu. Iya, luar biasa. Semangat. Anak-anak, mohon perhatiannya. Nanti kalau PPT-nya sudah selesai, jangan lupa dikirim di WhatsApp Ibu saja ya. Nanti biar Ibu download dan nanti pas presentasi bisa Ibu tampilkan. Jadi sambil kalian presentasi. Paham ya? Iya, yang sudah selesai nanti boleh segera mengumpulkan. Masih ada waktu 4 menit lagi. Oke, semangat. Iya. Iya. Iya, ini presentasi kelompok kita. Nanti waktunya 30 menit ya, Nak ya. Untuk presentasi kelompok itu ada bebeknya menanti kalian untuk presentasi. Yang sudah boleh kirim Naknya di WhatsApp Ibu ya. Agar Ibu segera download PPT-nya. Oke. Ini sudah 2 kelompok yang masuk ya, Nak ya. 1. Iya. Ibu akan download. Ini kelompok 3 udah masuk, bagus. Kelompok 4 juga sudah. Oh iya, kelompok 1. Baik Nak, nanti urutan majunya sesuai kelompok saja boleh ya? Kelompok 1 dulu, 2, 3, dan 4. Ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Kalau gitu kita mulai saja proses presentasi. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Silakan maju pertama, yaitu kelompok 1 ya. Boleh digunakan pointernya dan juga benar yang ini? Benar? Iya. Belum pertama, Bu. Yang pertama. Ini sayang ya? Betul ya? Oke. Yang lain, kelompok lain tolong perhatikan presentasi dari kelompok temannya. Nanti silakan ditanggapi ya, membuat beberapa pertanyaan, berdiskusi atas informasi yang diberikan. Paham? Ya, tolong diperhatikan baik-baik, tidak boleh akses sendiri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok
kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang persebaran flora dan fauna Indonesia bagian barat atau wilayah oriental. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Cahyani. Saya Dita. Saya Arti. Mencakup apa saja wilayah persebaran fauna di Indonesia bagian barat? Wilayah fauna Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Region fauna Indonesia bagian barat sering disebut wilayah fauna Tanah Sunda. Bagaimanakah ciri-ciri persebaran flora dan fauna pada wilayah Indonesia bagian barat? Ciri-ciri flora tipe Asiatis ada di Indonesia bagian barat, memiliki ciri-ciri daun yang lebat, hewan mamalia berukuran besar, banyak jenis-jenis kera dan jenis ikan air tawar, tidak memiliki burung yang berwarna. Apa saja contoh flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat? Contoh jenis fauna Indonesia bagian barat antara lain sebagai berikut. 1. Mamalia, seperti gajah, harimau Sumatera, badak bercula 1, tapir, rusa, beruang madu, banteng, kerbau, monyet, orangutan, macan, tikus, bajing, kijang, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. 2. Reptil seperti buaya, kura-kura, ular, tokek, biawak, dan terenggiling. 3. Burung seperti burung hantu, elang, jalak, merah, dan kutilang. 4. Berbagai macam unggas, berbagai macam serangga, serta berbagai macam ikan tawar dan pesut, yaitu sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam. Kami, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfadila dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan wilayah persebaran fauna Asiatis atau fauna oriental di Indonesia. Baik, akan saya jawab, tapi izinkan saya berdiskusi dengan kelompok saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Jawabannya adalah persebaran wilayah oriental atau Asiatis di Indonesia bagian barat terbesar di Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Daerah tersebut fauna daratan Sunda. Bagaimana saudara Aisyah, apakah jawabannya sudah tepat? Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, silakan. Dapatkah Anda ciri-ciri fauna di wilayah oriental? Dan apa saja fauna oriental di wilayah bagian barat? Baik, akan saya diskusikan bersama kelompok saya. Diskusikan dulu ya. Ciri-ciri fauna atau flora di Indonesia. Tadi bisa digeser, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Jawabannya adalah ciri-ciri fauna oriental berada di wilayah tropis. Banyak ditemukan mamalia berukuran besar, spesies kera banyak ditemukan pada wilayah oriental. Banyak ditemukan hewan endemik. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Sekian presentasi
Apakah jawaban dari kelompok kami sudah jelas? Ya, jelas. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya anak-anak Ibu? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1 ya nak ya. Bagus ya, benar. Di bagian Indonesia bagian barat itu terdapat spesies endemik juga ya nak ya. Seperti tadi dicontohkan ada gajah Sumatera ya nak ya. Kemudian ada harimau ya. Dan juga ada tanaman spesialnya yaitu Rafflesia arnoldi. Ya, selanjutnya kita presentasi ke kelompok kedua ya. Ya, kelompok 2 silakan maju untuk berpresentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh? Ya, pointernya mau dipakai juga boleh. Iya. Oh iya, PPT-nya sebentar. Benar, Bu. Benar. Oke ya, maju-maju lagi nak, sedih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan tentang persebaran flora dan fauna Indonesia bagian timur atau wilayah Australis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurani Sarahmayanti. Nama saya Trita Mahendra. Nama saya Rita Juliana. Dan nama saya Rayhan Paulus Pratama. Langsung saja, inilah yang kami diskusikan tadi. Jadi dari beberapa pertanyaan kami telah menyimpulkan beberapa hal, yaitu wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Indonesia bagian timur disebut dengan tipe Australis karena persebarannya sama dengan flora dan fauna di benua Australia secara umum. Kawasan Indonesia bagian timur memiliki banyak vegetasi seperti eukaliptus dan pohon rasa mala. Ciri-ciri flora tipe Australia adalah didominasikan jenis palem-paleman seperti sagu dan nimpa. Ada pula jenis pohon berkayu seperti merbabu dan damar. Vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasikan pohon konifer. Fauna bagian timur juga memiliki kesamaan jenis dan ciri-ciri seperti hewan di benua Australia, misalnya kanggur, walibi, koala, berbagai jenis burung reptil, serta primata. Sementara kera dan mamalia jarang ditemui di wilayah ini. Beberapa jenis hewan endemis khas tipe Australis adalah burung cendrawasih, kusuari, merak, gaura vistori, kanguru, mantel emas, nuri sayap, hitam, hiu bintik, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri fauna tipe Australis adalah hanya ada sedikit tipe kera. Banyak dijumpai binatang berkantong dan banyak jenis burung warna-warni. Jumlah ikan air tawar terbatas. Ikan laut umumnya berbentuk panjang dan ukuran binatang menyusui relatif kecil. Ini ada beberapa contoh fauna yang tinggal di bagian wilayah timur atau Australis. Dan ini ada beberapa contoh flora yang tinggal di bagian timur atau wilayah Australis. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Pasha. Jadi yang mau saya tanyakan adalah mengapa hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian timur dinamai dengan sebutan fauna Australis? Pertanyaan bagus ya. Mengapa flora fauna di sana disebut dengan flora dan fauna Australis begitu ya? Oke. Ya. Terima kasih Raihan atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Ya, jawabannya adalah hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian timur dinamai dengan sebutan fauna australis karena memiliki ciri-ciri yang menyerupai fauna pada benua Australia, yaitu terdapat hewan berkantung, 2. Berupa hewan mamalia berukuran kecil, 3. Banyak ikan yang hidup di air tawar, tidak banyak ikan yang hidup di air tawar, 4. Banyak ditemukan jenis burung, 5. Banyak hewan bertanduk, dan 6. Tidak ditemukannya primata. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Kali ini Rasya mau tanya. Silakan Rasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Atala dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, dapatkah Anda memberikan penjelasan tentang keadaan flora di daerah Papua? Khusus floranya ya? Oke. Ya, terima kasih Rasya atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rasya. Jawabannya adalah Papua adalah pulau di Indonesia yang paling timur memiliki iklim lembab yang sama seperti Indonesia bagian barat dengan curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya Papua memiliki jenis vegetasi kosmopolitan, hutan hujan tropis. Adapun flora yang terdapat di Papua adalah berbagai jenis tanaman seperti sagu, nipa, dan lain-lain. Bagaimana Rasya, sudah mendapat jawaban yang tepat? Ada pertanyaan lagi? Apakah dia mau bertanya lagi? Sekarang Ibu sudah paham? Sudah. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi presentasi dari kelompok 2 sudah selesai, Nak ya. Ya, benar sekali di benua Australis itu juga ada spesies endemik yang menempatinya ya, Nak ya. Contohnya yang paling kita tahu adalah, pasti semua tahu burung cendrawasih ya. Burung cantik itu ya, Nak ya. Kemudian sagu, tahu tanaman sagu, pernah makan? Pernah ya. Nah, ternyata banyak ditumbuhi di daerah Papua. Iya. Baik, ini sedang ajan, kita break sebentar saja ya. Sebentar saja.
Baik, kita lanjutkan presentasi di kelompok 3 ya Nak ya. Kelompok berikutnya sudah siap? Ya, silakan maju ke depan, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini pointernya siapa yang bisa pakai boleh. Ya, ntar PPT-nya Ibu lihat dulu ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang persebaran flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau wilayah peralihan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulkifli Agung. Saya Una Maharani. Saya Muhammad Rehan Pasha. Mencakup apa saja wilayah persebaran fauna di Indonesia bagian tengah? Wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian tengah mencakup Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Indonesia bagian tengah sering disebut kawasan peralihan karena wilayah ini merupakan kawasan peralihan Indonesia Barat dengan bagian timur. Bagaimanakah tipe vegetasi di Indonesia bagian tengah? Kawasan ini memiliki beberapa vegetasi yang terkenal, misalnya kayu eboni atau kayu besi dan kayu cendana. Ciri-ciri flora tipe peralihan ini adalah daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek, tumbuhannya kecil. Bagaimana ciri fauna yang terdapat pada wilayah peralihan? Sedangkan faunanya sebagian merupakan tipe asiatis dan sebagian tipe australis. Hewan endemis khas tipe peralihan antara lain komodo, anoa, babi rusa, monyet hantu, burung maleo, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan contoh hewan endemis khas tipe peralihan, ada anoa, komodo, burung maleo, dan babi rusa. Flora wilayah Indonesia Tengah atau peralihan dapat berupa pohon kayu besi, pohon kayu putih, dan pohon pinus. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rika Juliana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan persebaran fauna tipe peralihan? Diskusikan dulu ya. Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Bukan. Dinda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membantu menjawab. Apa yang dimaksud dengan persebaran fauna tipe peralihan? Jawabannya adalah fauna tipe peralihan yakni fauna yang ada di Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna yang ada di peralihan ini umumnya merupakan fauna campuran antara tipe Asia dan Australis. Fauna tipe ini hanya terdapat di satu wilayah saja dan termasuk sangat langka bahkan terancam punah. Baik, apakah jawabannya sudah jelas? Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Cahyani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia? Baik. Apa faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia? Bagus ya.
Baik, terima kasih. Kami akan mendiskusinya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Cynthia. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jawabannya adalah ada 3 faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia, yakni yang pertama, faktor iklim. Unsur iklim yang berpengaruh adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Faktor yang kedua adalah faktor topografi. Unsur topografi yang berpengaruh adalah lokasi, yaitu tinggi rendahnya suatu tempat. Faktor yang ketiga adalah faktor biotik. Unsur biotik yang mempengaruhi adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalnya, tumbuhan sebagai sumber makanan bagi hewan. Baik, apakah jawabannya sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi, Nak? Silakan. Jika masih ada yang belum jelas. Sudah jelas kah? Ya, sudah jelas, Nak. Baik, kalau tidak ada, sebelum saya mengakhiri, kami akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Ya, boleh. Silakan. Akan dibacakan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulannya persebaran fauna di Indonesia memiliki batas persebaran yang tidak setegas batas persebaran flora di Indonesia. Sebab fauna merupakan makhluk hidup yang memiliki kecenderungan melakukan migrasi atau perpindahan dibandingkan dengan flora. Baik, segitu saya presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nak. Masjid sekolah sekarang azan, kita break sebentar saja ya. Baik anak-anak ibu, ajannya sudah lalu ya. Kita lanjutkan lagi ke diskusi kelompok terakhir ini ya. Berarti kelompok 4. Tapi sebelumnya semangat dulu dong ya. Oke, semaju. Religius, cerdas, berprestasi. Lagi lagi, siapa kita? Pelajar hebat. Pelajar hebat. Indonesia kuat. Next, kelompok 4. Silakan presentasi. Ya, lihat saja nggak apa-apa. Mau pulang.
Selanjutnya juga kita. Benar yang ini? Benar, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi kami upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Nurfadilah. Nama saya Jeta. Nama saya Nanda Pratiwi. Nama saya Muhammad Rasya Atala. Nama saya Malik Abdulaziz. Dari diskusi tadi, kami mendapatkan solusi yaitu 1. Membangun tempat perlindungan atau konservasi. 2. Membangun tempat rehabilitasi. 3. Menerapkan program pembangunan berkelanjutan. 4. Menetapkan status flora dan fauna. 5. Melakukan usaha pelestarian hutan. 6. Melakukan usaha pelestarian biotop perairan. 7. Melakukan budidaya. 8. Melakukan penyuluhan dan pendidikan. Selanjutnya akan dialihkan ke Konservasi atau sebagai upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia, ada konservasi in situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Konservasi ex situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Dilanjutkan. Contoh pelestarian in situ membangun taman nasional, cagar alam, melakukan patroli hutan. Contoh pelestarian ex situ membawa spesies yang dilindungi ke kebun binatang atau kebun raya untuk dibudidayakan. Selanjutnya. Berikut adalah pelestarian secara in situ, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten, dan Taman Nasional Ujung Leuser di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Berikut merupakan contoh pelestarian secara ex situ. Yang pertama ada Taman Safari di Bogor, kedua Kebun Binatang di Bandung, 3 Kebun Raya Bogor, dan 4 Taman Wisata Bunga di Bogor. Baik, sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Baik, perkenalkan saya Zulkifli Agung dari kelompok 3 ingin bertanya. Pelestarian flora dan fauna langka dilakukan dengan dua cara, yaitu in situ dan ex situ. Jelaskan perbedaannya. Jelaskan perbedaan pelestarian secara in situ dan juga ex situ. Ya. Baik, pertanyaan bagus. Kami akan diskusi sebentar. Apa yang mana ini kan? Iya. Iya itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulkifli. Jadi jawabannya adalah pelestarian in situ adalah pelestarian dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan di tempat asal atau habitat aslinya. Jadi, hewan dan tumbuhan tidak dipindahkan dari tempat pertama kali ditemukan. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan di luar tempat asal atau habitat aslinya. Artinya, hewan dan tumbuhan tidak dilestarikan di tempat ditemukannya, namun dipindahkan ke tempat yang lebih bisa dikontrol. Baik, Saudara Kifli, sudah jelas pertanyaannya? Baik, apa ada yang mau bertanya? Baik. Angga ya, silakan Angga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Manggara Budiwijaya dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, sebutkan contoh kewajiban yang bisa kita lakukan untuk melindungi dan melestarikan hewan langka. Baik, pertanyaan yang bagus. Kita akan diskusi sebentar ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Manggara. Jawaban, dengan tidak menangkap dan memelihara satwa-satwa liar yang dilindungi, apalagi sampai menyakiti dan berbuat yang tidak baik terhadap hewan-hewan tersebut. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menaati peraturan pemerintah yang berlaku secara hukum. Pelestarian hewan langka atau satwa liar sudah diatur dalam peraturan yang bersifat hukum, sehingga kita harus melakukan kewajiban untuk melestarikan hewan-hewan langka. Baik, Saudara Anggara sudah jelas. Oke, baik. Kami akan menyampaikan satu kesimpulan dan berhubungan sama pertanyaan Anggara tadi. Yaitu dilansir dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terdapat hukum yang mengatur mengenai hewan langka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, melindungi hak-hak terhadap hewan langka dan alam. Pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Jika ada seseorang yang dengan sengaja melanggar, maka bisa dipenjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Bahaya banget ya. Baik, jadi segitu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kelompok 4 ya atas presentasinya, luar biasa sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tidak terasa sudah melalui tahapan diskusi dan presentasi, ya nak ya. Sekarang kita evaluasi dulu nih. Berarti tadi paham ya apa yang sudah kalian diskusikan? Dipresentasikan? Paham? Iya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu nih ya? Hari ini kita belajar apa saja ya dari hasil presentasi? Ada yang bisa? Kita belajar apa dari presentasi ini? Kita belajar apa nak dari ini? Ya, silakan Maifi. Iya. Jadi saya simpulkan bahwa berdasarkan wilayah geografi, persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Oke. Ya. Mohon perhatiannya ya. Hari ini kita mempelajari pelajaran apa aja tadi? Tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Kita mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Satu lagi apa tadi nak? Ya, silakan Aisyah. Sebentar. Ya. Ada 2 jenis konservasi flora dan fauna di Indonesia. 1. Konservasi in situ adalah pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Kalau konservasi ex situ adalah pelestarian alam yang dilakukan dalam luar habitat aslinya. Nah, sekarang satu orang nih, siapa yang bisa menyimpulkan secara utuh tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa? Satu orang yang bisa menyimpulkan? Bantu Ibu secara utuh tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ada yang bisa? Siapa saja boleh. Dari beberapa yang disampaikan tadi kita tarik kesimpulan. Siapa yang bisa? Ya, silakan Aisyah kembali, boleh. Iya, luar biasa Aisyah ini aktif sekali. Ternyata flora dan fauna, hewan dan tumbuhan itu sangat beragam sekali di dunia ini, di Indonesia ini, dan persebarannya pun juga banyak. Jadi kita harus lestarikan dan berupaya untuk melestarikannya. Seperti itu. Jadi benar nak ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia ini sangat luas ya nak ya, terbagi menjadi 3 wilayah ya. Apa saja tadi? Wilayah barat, timur, dan peralihan. Serta kita harus menjaga pelestariannya dengan tidak melakukan apa? Penangkapan atau pemburuan satwa liar ya nak ya. Dan juga perusakan ekosistemnya, tempat hidupnya, supaya mereka tetap apa?
lestari, tidak kurang dalam hal apa? Jumlah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita kan merupakan negara mega biodiversitas ya, nomor 3 terbesar keanekaragaman hayati di muka bumi. Luar biasa tidak? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya, dan jangan lupa kalau ada yang melanggar peraturan tadi, ada peraturannya ya, akan dipenjara berapa lama tadi? Paling lama 5 tahun. Dendanya berapa? Nah, nggak main-main ya. Jadi tolong dijaga, kalau ada yang pelakunya dilaporkan atau diingatkan seperti itu ya. Baik. Dilanjutkan. Nah, Ibu beri penguatan sedikit nak ya, keanekaragaman hayati di Indonesia itu persebarannya dipengaruhi oleh letak biografi ya, yaitu letak adanya iklim, tanah, air dan sebagainya. Jadi organisme itu akan menyelesaikan diri sesuai dengan letak geografisnya ya nak ya. Kemudian tadi disebut dengan negara kita mega biodiversitas karena memang negara kita terdiri dari tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, luar biasa banyak. Jadi kita harus bangga dan turut melestarikannya. Sampai sini paham? Paham. Ya. Ada 3 wilayah yaitu Oriental, Peralihan dan Australia yang dibatasi oleh garis pemisah ada Wallace dan Weber dan satu lagi sebenarnya ada garis Lydekker. Apa itu? Nah, ini Bu bahas ya. Garis Wallace itu penemunya adalah seorang zoologi dari Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Ya, dia menemukan garis ini, garis abstrak disebut garis Wallace yang membatasi antara wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Namun sejalan dengan kenaikan waktu ada juga ilmuwan yang meneliti lagi yaitu Max Willem Carl Weber. Ini mengemukakan tentang garis abstrak yang dinamakan garis Weber. Enak ya? Ini terdapat di bagian Papua atau bagian ujung sekali membatasi antara daerah barat dengan daerah timur. Nah, lanjut lagi ternyata ada Richard Lydekker. Richard Lydekker ini juga penemu salah satu garis abstrak ini nak ya, di tengah dia nak ya, karena dia menemukan ternyata daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara Tengah itu organismenya tidak sama loh dengan timur, melainkan dia campuran dari benua Asia, benua apa? Ini benua yang di barat, wilayah barat dengan wilayah timur. Jadi dia di tengah-tengah, makanya disebut dengan wilayah peralihan. Tadi ada apa aja di peralihan? Ada Komodo ya nak ya, Anoa, yang mana tidak ditemukan di daerah barat maupun timur, tapi mirip seperti itu. Paham ya? Iya, Ibu lanjutkan. Nah, daerah oriental atau daerah barat, ciri-cirinya hewannya menyusui dan berukuran besar. Berarti ini hewan apa nak? Pisces atau mamalia kalau menyusui? Mamalia. Ada berbagai macam kera dan ikan air tawar ya. Kemudian jarang ditemukan jenis burung yang berwarna ya, tapi di sini biasanya burungnya bisa berkicau ya, tahu murai begitu ya. Nah, itu. Kemudian letak wilayah yang ada di oriental ada Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Ini organismenya ya. Ada harimau, ini ada siapa ini? Coba lihat. Ya, ada orang utan ya, ada gajah dan juga ada burung merak. Sama kayak tadi ya. Ini tadi kelompok siapa yang bahas ini sayang? Kelompok berapa? Sama ya? Berarti benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Lanjut, ini di benua Australian atau bagian apa Australian? Tengah atau timur? Timur ya nak ya. Ciri-cirinya mamalianya berukuran kecil. Terus mamalianya ada yang berkantung. Seperti apa kalau berkantung? Kanguru. Di sana adanya apa? Walabi. Ya, tidak ditemukan spesies kera. Warna bulu burung lebih cantik dan menarik dan beraneka ragam. Nih, ada burung apa tadi? Cendrawasih. Organismenya ada kasuari, kuskus dan lain sebagainya. Kelompok berapa tadi yang bahas ini? Betul atau tidak? Sama ya, luar biasa. Berarti sudah benar. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, ini ada di wilayah peralihan. Ya sayangnya ciri-cirinya hewan endemik misalnya Komodo, Anoa, Tersius. Terus hewannya mirip dengan tipe Asia dan Australia. Dia namanya peralihan, transisi. Ada mirip cuma tidak ditemukan di daerah lain. Nah, hanya ada di benua wilayah apa tadi? Peralihan ya. Daerahnya ada Sulawesi dan Nusa Tenggara bagian tengah. Yang timur tadi daerahnya apa? Paling ujung. Papua, iya ya. Nah, ini ada Komodo, Anoa, yang terakhir apa itu? Babi rusa. Benarkah tadi sesuai? Kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, ini juga ada floranya bagian barat, sudah tahu ya, ada Rafflesia arnoldi, bagian tengah ada sabana, stepa ya nak ya. Kemudian wilayah timur ada apa ini tanaman? Sagu, nipah seperti itu. Sampai sini paham? Iya, Ibu lanjutkan. Ya ini anak ya.
Nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sepertinya hebat tadi ya, kelompok 4 persis ya nak ya. Luar biasa, Ibu juga ini buat sendiri, ngambil sumbernya juga sebagian dari internet ya. Ada pelestarian in situ, yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna di habitat aslinya. Ya, contohnya Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, serta Taman Nasional Komodo. Ya. Kemudian ini ada juga Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan dan Suaka Marga Satwa. Sementara ex situ pelestariannya contohnya ada Taman Safari, Kebun Binatang, ini Taman Koleksi, kemudian ada Kebun Raya Bogor. Di Balikpapan tahu nggak? Ex situ ada nggak? Ada ya? Apa coba Ibu tanya? Pintar, penangkaran buaya tritip ya. Nah itu juga pelestarian secara ex situ. Ada lagi? Yang di kilo berapa itu? 10? Kebun Raya Balik, iya. Paham sampai sini anak-anak Ibu ya? Ya, tepuk tangan luar biasa. Berarti benar adanya ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang ya? Kira-kira bagian mana yang menyenangkan? Sesi tanya jawab seru ya nak ya? Oke, ada lagi? Iya, mengamati video. Cynthia paling senang ya nonton video ya. Luar biasa. Oke, berarti pembelajaran kita menyenangkan. Benarkah demikian? Ah, masa yang benar? Oke, Ibu pengen bukti deh. Ambil handphonenya. Kita post tes ya. Nilainya meningkat atau tidak ya? Ibu mau cek and recheck. Iya. Ada linknya Ibu berikan di WhatsApp nak ya. Mau barcode langsung di layar juga boleh. Biasanya rahasia nih, barcode-membarcode. Sudah, oke. Ya, silakan dikerjakan dari sekarang, boleh. Iya, tadi sudah kita pelajari, harus bagus ya. Teliti. Kerjakan masing-masing, kerjakan sendiri-sendiri biar tahu. Kalau bagus berarti bagus, kalau misalnya belum bagus nanti Ibu akan mengulang pembelajarannya. Ya, apakah sudah? Belum? Ya. Sepertinya si Jeta sudah nih kayaknya. Ya. Rehan belakang sudah? Mantap. Yang lain juga sudah? Dikirim kalau sudah dijawab kelima-limanya silakan dikirim ya. Oke? Sudah semua? Sudah. Baik, Ibu tanya ya. Apakah ada yang dapat 100? Wah, luar biasa. Lebih dari separuh dapat 100 ya. Tepuk tangan dong. Applause. Ya. Apresiasi untuk kalian semua. Berarti pembelajaran kita hari ini memang benar-benar menyenangkan. Luar biasa. Ya. Baik, Nak. Ada tugas yang akan dikumpulkan minggu depan, yaitu kalian harus menganalisa dengan cara pengamatan di media sosial atau dimanapun itu, di berbagai daerah khas, temukan hewan endemik satu saja. Ya nak ya, contohnya seperti ini, ya kalau di Kalimantan kan ada enggang nih, terus kalian nanti akan memberikan juga selain profil spesiesnya, kalian juga akan menjabarkan cara pelestariannya. Sampai sini paham? Iya. Ibu akan upload nanti tugasnya di classroom. Kemudian terakhir, kalian juga ada e-modul sudah Ibu taruh di sana, dipelajari mengenai pembelajaran berikutnya mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Amin amin ya robbal alamin ya. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas Zulkifli mohon dipimpin. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, terakhir ya. Semanjung. Cerdas berprestasi. Siapa kita? Pelajar. Pelajar hebat. Baik, sampai jumpa minggu depan
di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.